Nah, ini rangkaian satu loop nih. Ya, ada satu loop dengan nilai masing-masing itu rangkaiannya ada resistor yang nilainya 5 ohm, kemudian 12 ohm dan 10 ohm. Kemudian ada 3 buah baterai dengan GGL masing-masing 9 volt, 18 volt, dan 9 volt lagi. Kemudian baterai itu punya hambatan dalam yang nilainya masing-masing 1 ohm. Nah, kita diminta untuk mencari arus listrik yang mengalir pada rangkaian dan beda potensial antara titik A dan titik C atau delta VAC ya. Kita cukup tulis dengan VAC aja. Nah, dalam mengerjakan soal loop ini ada beberapa perjanjian ya. Itu perjanjian yang bisa kita buat sendiri untuk memudahkan kita menganalisis. Yang pertama adalah nih, kita buat sendiri aja perjanjiannya. Yang pertama ya, jika arusnya searah loop maka dia negatif ya. Jika arah arus searah dengan arah loop, maka arusnya positif. Nah, seperti ini. Yang pertama ini. Yang kedua, perjanjian kedua yang kita buat adalah jika arah loop bertemu dengan kutub negatif baterai, ya. Jika arah loop bertemu dengan kutub negatif baterai, ya, kutub negatif itu yang pendek ya, yang ini yang negatif, yang ini yang positif ya. Maka nilai GGL-nya negatif. Dan sebaliknya. Artinya kalau arah loop bertemu dengan arah kutub positif baterai, maka nilai GGL-nya itu positif. Nah, itu dua perjanjian yang akan kita pakai ya. Mungkin kalau teman-teman punya referensi lain dengan perjanjian berbeda gimana? Ya nggak apa-apa, sama saja kok. Itu ya. Nah, langkah pertama adalah kita tentukan dulu arah loop pada arah arus ya. Arah loop atau arah arusnya, kita buat arah loopnya searah-arah arus aja biar gampang. Nah, kita buat arah loopnya pada rangkaian ini. Gimana caranya? Sebenarnya bebas caranya, tapi kita buat seperti ini. Arus itu kan mengalir dari rangkaian dari kutub positif ke kutub negatif ya. Nah, teman-teman cari aja nih yang paling besar mana potensialnya. Oh, ternyata di sini nih yang positif 18 volt nih di sini. Nah, kita buat arah loopnya itu mulai dari sini. Nah, ke sini. Kemudian ke atas, lalu ke sini. Nah, arah loopnya akan seperti ini. Nah, maka kita buat seolah-olah arah arusnya juga ikut arah loop ini ya. Maka kalau kita masukkan hukum 2 Kirchhoff, sigma E pakai warna hitam saja ya. Sigma E ditambah sigma IR ditambah sigma IR itu sama dengan 0. Nah, sigma E-nya kita lihat nih, arah loopnya mulai dari sini. Nih. Nah, ketemu yang di sini dulu nih, ketemu positif nih. Positif 9 berarti positif 9. Kemudian dia naik, ketemu di sini nih, negatif 9. Berarti nih ya, ini negatif kan? Ketemu negatif, maka di sini negatif 9. Kemudian turun, ketemu negatif 18. Nah, ini sudah selesai yang untuk sigma E-nya atau sigma GGL-nya ya. Teman-teman boleh pakai E, boleh pakai epsilon seperti ini. Ditambah sigma I-nya berarti I, karena dia cuma satu loop, maka hanya ada satu arus, I kali R yang dilewati. Yang pertama R-nya ini 10 ohm, ditambah dengan, nih di dalam baterai ada hambatan 1 ohm juga, berarti tambah 1, ditambah dengan 12 ohm, ditambah lagi 5 ohm, ditambah lagi ada 1 ohm nih di sini, ya kan, tambah 1 ohm. Kemudian yang terakhir ditambah 1 ohm ini yang ada di tegangan 18 volt ya, 1 ohm lagi. Sama dengan 0. Kita kerjakan nih. Plus 9 dikurang 9 berarti hilang 0. Berarti tinggal negatif 18 ditambah I kali berapa ini? 10 tambah 1 tambah 12 tambah 5 tambah 1 tambah 1. Berarti 8, 20, 30 ya. Sama dengan 0. Ya kan?
Berarti kita pindah ruas 30I sama dengan 18. Maka I-nya sama dengan 18 per 30. Ya, atau bagi 6, 3, bagi 6, 5. Atau 3 per 5, 0,6 ampere. Nah, hasilnya positif kan di sini. Berarti kita bisa interpretasi kalau hasilnya positif, maka arah arusnya sesuai dengan arah loop. Nih, arah arus sesuai dengan arah loop. Oke, kita sudah dapat nilai arusnya nih. Yang A berarti sudah ketemu nih. Kemudian untuk yang B, kita diminta mencari beda potensial antara titik A dan C. Ya, A dan C itu mana? Ini titik A. Ya, kemudian di sini titik C. Kita diminta mencari beda potensial A dan C. Ya, ada dua cara. Yang pertama, nih, kalau teman-teman lihat A dan C itu kan bisa ini ke kanan dulu, ya kan? Melewati B, lalu turun sampai di C. Atau cara yang lain bisa juga turun dulu ini melewati titik D, lalu ke kanan melewati sampai di titik C. Jadi dua-duanya bisa. Nah, kita bisa hitung dua-duanya. Nanti hasilnya harus sama kalau misalkan perhitungan kita benar. Yang pertama kita hitung dulu yang jalur hijau ya. Jalur hijau itu antara A, B, C. Yang pertama jalur hijau. Jalur A, kemudian dia ke B, kemudian dia ke C. Ingat tadi persamaan beda potensial antara titik AC ya. Kita tulis delta VAC gini boleh ya. Itu kan sigma E plus sigma IR. Sigma E-nya berapa? Kita lihat dari A dia ke kanan. Oh, ketemu kutub negatif dulu ini. Berarti negatif 9. Kemudian sampai di titik B turun lagi. Oh, ketemu lagi negatif 18. Karena ketemunya kutub negatif dulu. Kemudian udah nggak ada lagi baterai. Berarti kita tinggal ke yang suku kedua IR. Kita lihat dari A ke C itu searah atau enggak dengan arah arus. Ternyata sama ini. Arah arusnya itu searah jarum jam ini. Warna biru tadi yang kita buat. Berarti positif arah arusnya. Plus I dikali R-nya yang dilewati itu berapa? 5 ditambah 1 ya, hambatan dalam ditambah 1 lagi. Berarti delta V-nya sama dengan min 9 min 18. Berarti minus 27 ditambah I-nya kita masukkan 0,6. 0,6 dikali 5 tambah 1 tambah 1, 7. Nah, berarti kita tulis di samping sini ya. Delta VAC sama dengan minus 27 ditambah 4,2 ya. 4,2. Jadi sama dengan negatif berapa? 27 dikurangi 4,2. Berarti 22,8 ya. Negatif 22,8 ya. Volt. Nah, gitu. Jadi beda potensial antara titik AC adalah negatif 22,8 volt. Itu ya. Gitu kalau melewati jalur jalur AC yang lewat B. Nah, sekarang kita cari yang lewat D, ADC. Ya, kita pindah di sebelah sini aja ya. Delta V ini jalur A, kemudian ke D, kemudian ke C. Kita langsung tulis delta V AC-nya berarti dia turun dulu, kita cari GGL-nya dulu. Nah, ketemu negatif 9 di sini. Negatif 9 GGL-nya ya. Persamaannya sama ini dengan ini. Nah, dengan delta VAC ini sigma E ditambah sigma IR. Negatif 9, kemudian sudah nggak ada lagi baterai, berarti langsung ke I. Nah, teman-teman lihat arah arusnya ini. ADC itu kan berlawanan jarum jam, sedangkan arus kita itu searah jarum jam, maka arusnya negatif, minus I dikali R yang dilewati, 12 ditambah 1 ditambah 10. Berarti negatif 9 dikurang I-nya 0,6 dikali 20, berapa ini? 23 ya. 12 tambah 1, 13 ya, 23. Sama dengan, nah kita hitung aja, 0,6 dikali 23. Itu ketemunya 13,8
dikurangi negatif 9 ya. Sama ya, ketemunya negatif 22,8 volt. Nah, seperti itu. Delta VAC. Ya, gitu ya. Itu yang untuk rangkaian satu loop. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ini biar teman-teman lebih paham lagi, coba nanti kita akan hitung ya, akan lihat perhitungan ini dengan menggunakan simulasi seperti hukum 1 Kirchhoff yang di awal tadi. Oke ya, saksikan simulasinya sebagai berikut ini ya. Nah, ini dia rangkaiannya sudah selesai kita bikin ya. Kita bikin sama dengan rangkaian tadi ya, meskipun di sini kabelnya tidak lurus ya, tapi rangkaian ini sama nilainya ya. Di sini ada hambatan 5 ohm, kemudian ada beda potensial baterai 9 volt tegangannya 1 ohm, kemudian 18 volt 1 ohm, 9 volt 1 ohm, kemudian ada 10 ohm dan ada 12 ohm nih, sama kayak rangkaian ini ya. Persis kan? Nah, sekarang kita lihat nih di sini. Ini saklarnya masih kita buka ya, saklarnya masih kita buka. Sekarang kita tutup tadi. Tadi kita akan peroleh arusnya adalah 0,6 ampere kan berdasarkan perhitungan tadi. Nah, di sini saya beri ampere meter nih di sini. Ya, ampere meternya ada di sini. Karena ini rangkaiannya seri, maka teman-teman naruh ampere meter dimanapun tuh nggak masalah. Kita cek kalau kita tutup saklarnya, coba berapa nilai arusnya. Nah, ternyata sama nih, nilai arusnya adalah 0,6 ampere ya, sesuai perhitungan kita. Kemudian kita akan mencari beda potensial antara titik A dan C. Titik A itu mana? Titik A itu nih di sini nih. Ya, di dekat yang 5 ohm di sini, kemudian titik C di bawah sini. Nah, titik C-nya di sini. Kita akan cari hitung dengan voltmeter ya. Titik A-nya ini yang positif kita taruh titik A di sini, yang negatifnya kita taruh titik C karena beda potensial antara AC. Tadi kita peroleh hasil perhitungannya adalah negatif 22,8. Apakah sama? Taruh di sini. Nah, ternyata sama hasilnya ya. Jadi dengan simulasi ini kita bisa buktikan bahwa perhitungan tadi dengan menggunakan hukum Kirchhoff 2 itu betul ya.